Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan selalu berada dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya M. Taufik SKM MKM akan menyampaikan satu materi yang terkait dengan salah satu biomolekul yang penting dalam kehidupan manusia, apa yang kita sebut dengan karbohidrat. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan berbicara terhadap salah satu biomolekul ini dan silakan untuk disimak secara seksama. Yang harus kita pahami adalah bahwa karbohidrat merupakan salah satu dari biomolekul yang penting pada komponen utama dalam sel hidup. Nah, karbohidrat memiliki 3 unsur yang saling berikatan satu dengan yang lainnya. Apa saja unsur yang berada di dalam karbohidrat? Unsur atom yang ada di dalamnya adalah karbon, kemudian hidrogen, dan oksigen. Ketiganya berikatan dan kemudian membentuk apa yang kita sebut dengan gula. Nah, karbohidrat diketahui dan difahami merupakan bagian yang terpenting terutama bagi manusia untuk memiliki kemampuan yang optimal sehingga memiliki kemampuan dalam beraktivitas, terutama apa yang kita sebut sebagai sumber tenaga. Nah, unsur karbohidrat ini menjadi hal yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang diketahui yang pertama adalah karbohidrat ikatan sederhana, dan yang kedua adalah karbohidrat ikatan kompleks. Kita akan bahas satu persatu mengenai masing-masing dari jenis karbohidrat ini, baik itu karbohidrat ikatan sederhana maupun karbohidrat ikatan kompleks. Sekarang kita akan bahas tentang karbohidrat ikatan sederhana. Nah, apa itu karbohidrat ikatan sederhana? Karbohidrat ikatan sederhana adalah gugus karbohidrat yang disusun atas satu molekul sakarida yang kita sebut sebagai monosakarida, atau dua molekul sakarida yang kita sebut dengan disakarida, yang mudah dipisahkan oleh enzim pencernaan manusia. Apa saja yang kita akan bahas mengenai tadi di awal? Ada yang disebut dengan monosakarida dan disakarida. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu yang disebut dengan monosakarida, yang merupakan bagian dari karbohidrat ikatan sederhana. Nah, monosakarida dengan rumus kimianya adalah C6H12 dan O6. Ini memiliki 3 komponen di dalamnya. Ada yang disebut dengan glukosa, kemudian fruktosa, dan galaktosa. Nah, tiga klasifikasi atau jenis dari golongan monosakarida ini. Yang pertama adalah glukosa, yaitu gula yang berada di dalam komponen darah yang sangat penting sebagai sumber tenaga. Nah, hasil akhir dari penguraian karbohidrat ini biasanya sebagai sumber energi. Nah, contohnya glukosa ini dapat kita temui di gula putih dan gula merah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fruktosa.
Fruktosa ini lebih dikenal sebagai gula yang termanis, karena biasanya kita temukan itu di dalam madu dan buah-buahan bersama dengan glukosa. Nah, fruktosa ini harus diubah kemudian menjadi glukosa di hati agar dia bisa digunakan sebagai energi. Dan yang terakhir, komponen berikutnya dari monosakarida adalah galaktosa. Nah, galaktosa ini berikatan dengan glukosa, ya, dan dalam bentuk laktosa, dan jarang ditemukan di alam bebas. Kemudian memiliki rasa yang kurang manis dan kurang larut di dalam air. Nah, contohnya ini bisa kita temukan di dalam susu. Kemudian galaktosa ini, perubahan galaktosa ini kemudian untuk bisa menjadi galaktosa itu harus dilakukan di hati, di salah satu organ tubuh kita, yaitu hati. Yang menjadi sifat-sifat dari monosakarida. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa monosakarida ini memiliki sifat zat padat putih. Kemudian dia mudah larut di dalam air. Kemudian yang berikutnya adalah monosakarida merupakan larutan yang bersifat optis aktif. Kemudian selanjutnya adalah larutan monosakarida yang baru itu dibuat mengalami perubahan sudut putaran yang disebut sebagai mutar rotasi. Umumnya disakarida ini memperlihatkan mutar rotasi, tetapi polisakarida tidak, karena tadi disebutkan di awal bahwa polisakarida ini termasuk dalam ikatan yang karbohidrat yang kompleks. Kemudian semua monosakarida merupakan reduktor, sehingga disebut sebagai gula pereduksi. Dan kebanyakan monosakarida ini tidak berwarna dan berbentuk padat kristal dan terasa manis. Berikutnya kita akan bicara tentang disakarida. Nah, disakarida ini terdiri atas dua unit gula di dalamnya. Nah, disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida yang banyak ditemukan di alam. Berbeda halnya dengan yang sebelumnya, monosakarida. Monosakarida tidak banyak ditemukan di alam, tetapi disakarida banyak ditemukan di alam. Nah, apa saja komponen-komponen dari disakarida? Yang pertama adalah maltosa. Maltosa di sini merupakan suatu disakarida dan merupakan hasil dari penguraian sebagian dari tepung, dan merupakan gula yang terdiri dari ikatan glukosa dan glukosa. Kemudian sukrosa. Komponen sukrosa ini merupakan komponen yang terdapat dalam gula tebu dan gula bit. Biasanya ditemukan di situ. Dikenal dengan sebutan gula pasir. Dan sukrosa tersusun oleh molekul glukosa dan fruktosa. Kemudian komponen yang terakhir dari disakarida yaitu laktosa. Nah, laktosa merupakan gula yang disusun oleh molekul glukosa dan galaktosa, dan lebih dikenal sebagai gula dalam susu yang tidak terlalu manis dan sulit untuk larut di dalam air. Yang berikutnya adalah polisakarida yang merupakan karbohidrat ikatan kompleks dengan rumus kimia C6H10O5N. Kemudian karbohidrat ikatan kompleks ini merupakan kumpulan beberapa ikatan rantai monosakarida. Dengan ikatannya ini masing-masing ikatan kompleks karbohidrat mempunyai karakteristik yang spesifik. Nah, kita lihat
ikatan kompleks. Yang pertama, secara fungsional. Karakteristiknya dilihat secara fungsional bahwa zat tepung dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk makanan itu dapat diperoleh dari umbi-umbian, kemudian batang dalam hal ini dicontohkan adalah sagu, kemudian tanaman yang sifatnya biji-bijian seperti jagung, padi, dan lain-lain. Semua zat tepung mengandung amilopektin ataupun amilum yang memiliki fungsi sebagai penyedia energi dari tumbuhan. Glikogen merupakan gula yang disimpan pada jaringan otot, biasanya di binatang atau manusia, yang memiliki fungsi sebagai cadangan energi. Nah, contohnya terdapat pada rasa manis ketika kita makan daging segar yang sudah dimasak. Nah, kenapa kemudian terasa manis? Karena di dalamnya ada unsur glikogen yang merupakan bagian dari karakteristik secara fungsional. Nah, secara struktural, yang pertama adalah polisakarida ini memiliki serat yang larut di dalam air, ya. Secara struktural, serat yang larut dalam air tidak dapat dicerna dalam pencernaan manusia karena tidak mempunyai enzim untuk menguraikan serat tersebut. Dan ini didapatkan pada buah, jeli, atau agar-agar. Nah, serat larut air di usus dapat menghambat penyerapan makanan, sehingga dapat menghambat penyerapan lemak dan zat gula pada pasien diabetes mellitus. Kemudian secara struktural berikutnya, bahwa serat yang tidak larut di air adalah serat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak larut air. Banyak ini kita temukan pada tanaman hijau atau yang kita sebut dengan sayur-sayuran, dan apabila dimakan maka akan meningkatkan isi usus dan menstimulasi untuk pengeluaran lebih cepat. Apa saja yang menjadi fungsi dari karbohidrat? Perlu diketahui bahwa 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori. Ada 2 fungsi utama dari karbohidrat. Yang pertama adalah fungsi primer. Sebagai fungsi, karena memiliki fungsi primer, maka karbohidrat itu merupakan cadangan energi dalam jangka waktu yang pendek. Dalam fungsi sekunder, bahwa karbohidrat itu sebagai cadangan energi jangka menengah, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi yang lain dari karbohidrat. Yang pertama adalah sebagai energi yang tersimpan sebagai amilum pada proses fotosintesis tumbuhan atau glikogen pada hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, sumber energi melalui jalur dan siklus metabolisme. Yang ketiga, sebagai suplai karbon untuk sintesa komponen lain. Dan yang keempat adalah membentuk komponen struktural dalam sel dan jaringan. Fungsi berikutnya adalah komunikasi interseluler. Dan yang fungsi keenam dari karbohidrat adalah sebagai kerangka struktural RNA dan DNA, yaitu gula ribosa dan deoksiribosa. Yang ketujuh, elemen struktural pada dinding sel tanaman, bakteri, dan ekoskeleton arthropoda. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah identitas sel, terutama berikatan dengan protein atau lipid dan berfungsi dalam proses pengenalan antar sel atau yang disebut dengan cell-cell recognition, dan umumnya sebagai oligosakarida. Atas perhatiannya, sampai di sini dahulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.